Pada suatu saat Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, tidak diceritakan ini di mana, barangkali di masjid ya. Kemudian ada orang lewat gitu, anak muda, orang laki lewat gitu. Setelah orang laki-laki itu lewat, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya gitu. Wahai para sahabatku, dengan bahasa saya, bahasa Ulu Jami nih, bagaimana pandangan kalian tentang anak muda tuh yang barusan lewat tuh? Dan mereka atau salah satu menjawab, kalau dia bicara kita harus mendengarkannya gitu. Dan kalau dia menyuruh atau memerintah, kita harus turuti gitu. Bla 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 bla. Sifatnya kita memujinya lah, memuliakannya, karena dia orang kaya gitu, karena dia anak muda, karena dia ganteng, bla bla bla, namanya baik dan sebagainya. Gitu. Kira-kira begitu jawaban yang saya bisa katakan. Kemudian lewat lagi satu orang laki-laki, anak muda. Anak muda lewat. Setelah anak muda ini lewat, bertanya lagi Rasulullah kepada para sahabat, bagaimana pandangan kalian tentang anak muda tadi itu yang lewat? Nah, kebetulan orang ini orang miskin, dia laki-laki muda ini bukan orang kaya. Kalau tadi orang kaya yang lewat ya. Yang orang miskin gitu. Para sahabatnya ada yang ngomong begini, kalau dibicara jangan didengerin. Nggak mau didengerin, kita nggak dengerin gitu. Dan sebagainya ya, kita nggak menghormati dia lah gitu ya, mengabaikannya lah gitu. Nah ini kemudian Rasulullah menjawab, nah ya barangkali tanya juga para sahabat, kok ya Rasulullah Anda bertanya begitu sih gitu ya. Nah ini yang namanya pengajaran ya, bahwa Rasulullah ini sedang mendidik, mengajar sahabatnya agama gitu. Lalu ya sahabatnya ada yang bertanya, maksud Anda apa ya Rasulullah? Yang tadi itu kan orang kaya kalian puji ya, kalau orang kaya itu kalian hormati, kalian dengar suaranya dan sebagainya, kalian patuhi dan kamu hormati dan muliakan dia gitu ya, kalian cintai dia dan sebagainya. Kemudian anak muda yang tadi yang miskin ya, karena dia nggak punya duit, nggak punya harta benda, bla 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 bla, kalian abaikan, kalian nggak pandang dia, kalian anggap dia nggak ada gitu ya, karena dia miskin gitu. Nah ini menurut saya lupa sebenarnya sejelasnya kayak apa Rasulullah ya dalam mengajarkan ini. Menurut saya Rasulullah malah meralat atau membantah atau menyalahkan pendapat para sahabatnya. Justru salah kalian itu ya. Justru yang harus kalian dengarkan ketika dia bicara anak muda yang tadi itu, yang belakangan, yang orang miskin tadi. Jadi kalau dia bicara dengerin gitu, bla 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 dan sebagainya. Kenapa? Karena dia orang baik, nyendiri doa Allah, orang ikhlas ya, dia berilmu dan lain sebagainya gitu. Nah ini sekelumit masalah itu yang saya bisa bicarakan ya. Jadi dalam Al-Quran juga yang saya ingat nih ya, Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling mulia gitu di antara lain, bukan yang kaya. Dan yang hina itu bukan yang miskin gitu, tapi yang mulia, yang tinggi, yang kita harus dengerin omongannya dan sebagainya, itu adalah yang bertakwa dan ikhlas gitu. Dan juga kita tahu kan, kalau orang kaya itu masuk surganya tuh belakangan. Secara logika gitu ya, hitung-hitungannya itu nanti dia yaumul hisab. Ya pada hari kiamat nanti, pada hari pengadilan nih, itu seperti orang belanja di mall. Kalau belanja di mall tuh banyak, itu ngitungnya banyak, lama pak ngelayaninnya gitu. Tapi kalau orang miskin paling beli satu cepet gitu ya. Nah begitu juga, itu gambaran ya.
Kalau orang miskin karena nggak punya apa-apa dan sebagainya, dia nggak ada tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau orang kaya itu dipertanyakan nanti sama Allah Subhanahu wa taala, dari mana mereka mendapatkan uang itu, kekayaan itu, properti itu, mobil itu, kebun perkebunan dan sebagainya. Itu dihitung Pak, jadi lama. Kira-kira 500 tahun kemudian baru dia masuk surga. Mereka masuk surga ketika 500 tahun. Orang miskin itu pada masuk surga 500 tahun, ya 500 tahun akhirat kali ya, atau 500 tahun dunia begitu. Itu gambarannya begitu Pak. Kemudian jadi orang miskin pun kita jangan rendah diri gitu, jangan nggak pede gitu ya. Kemudian jadi orang kaya pun jangan merasa pede banget gitu ya, jangan pede banget. Ini yang berbicara adalah walaupun memang orang kaya ada keuntungan kalau orang kayanya itu benar gitu ya. Pada waktu orang miskin ini bertakwa, dia bertakwa ya kan, draw tuh ya. Pada waktu orang miskin ini bisa berjuang, berjihad fisabilillah, menjadi syuhada, menjadi orang syahid, dia bisa juga berjuang, berperang sehingga dia gugur gitu. Dia jadi syuhada, jadi orang yang syahid begitu. Apalagi dan sebagainya. Sementara orang miskin nggak bisa kan, kalau pergi haji nggak punya uang ya, apalagi bersedekah yang banyak nggak punya uang yang banyak. Nah itu bukan tidak adil. Allah tidak adil, itulah kelebihan orang Islam, orang yang kaya emang dilebihkan sebagai gambaran buat kita. Tapi jangan khawatir gitu. Orang miskin pun kalau memang dia benar gitu ya, untuk pergi haji bukan dengan duit, dengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu jangan ditinggalkan. Itu sama pahalanya dengan pergi haji. Bla 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 bla. Jadi sebenarnya kita masing-masing ini yang kaya itu jangan sombong, jangan terlalu pede ya, harus rendah hati, tetap seperti padi, makin tua makin merunduk begitu ya. Begitu. Kemudian miskin pun jangan jadi minder wadah, beb komplek kalau bahasa Belandanya begitu ya. Jangan rendah diri, tetap tegar gitu ya. Yang penting dia punya ilmu bla 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 bla. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada gambaran Pak yang saya tahu gitu ya. Sebenarnya banyak orang-orang dari segi dunia ya. Misalnya dia laki-laki ini melamar perempuan gitu. Perempuan yang cantik, muda ya, cukuplah untuk menjadi istrinya usianya gitu ya. Tapi dia itu orang kaya, bla 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 bla. Akhirnya ditolak nih lamaran anak muda ini gitu. Nah anak muda ini nggak menjadi rendah ya, walaupun cintanya ditolak, lamarannya ditolak. Ini kalau ini secara duniawi ya, bukan secara ukhrawi ya, barangkali begitu kan. Macam dunia. Kebetulan anak anak muda yang ditolak ini nih, suara saya. Kebetulan memang penulis gitu ya. Namanya saya sebutkan nih. Kalau sekarang namanya dikenal dengan As-Syahid Said Qutb. Wah, hebat. As-Syahid Said Qutb ini pernah tuh waktu masih muda ngelamar wanita, ditolak Pak gitu. Entah bagaimana ceritanya dia sampai meninggal nggak menikah gitu. Kalau kata sekarang, orang sekarang mungkin patah hati gitu ya, patah arang dan sebagainya. Saya nggak tahu sebenarnya dia nggak menikah sampai meninggal umur 62 tahun. Karena meninggalnya itu bukan karena meninggal tua, sakit dan sebagainya, tapi karena digantung oleh Jamal Abdul Nasser, seorang presiden sekuler yang fobia Islam itu gitu. Beliau ini akhirnya melahirkan buku-buku Islam yang monumental seperti Tafsir Al-Quranul Karim Fi Jilalil Quran atau Tahta Jilalil Quran gitu, di bawah naungan Al-Quran, sebanyak 30 juz itu ditafsir. Dia tulis tafsirnya itu di dalam penjara itu Pak. Kemudian buku-buku yang lain tentang keislaman, Ma'alimu Fitorik gitu ya, dan buku-buku Islam yang lain banyak yang dia tulis dan diterbitkan gitu. Jadi sebagai pengganti
istri dia menerbitkan buku-buku yang sekarang masih dibaca oleh dunia. Ya pada tahun 1962 kalau tidak salah dia meninggal karena digantung oleh Jamal Abdul Nasser, presiden Mesir yang fobia, Islamfobia itu. Ini orang-orang seperti ini banyak, Pak. Juga di novel-novel juga banyak cerita tentang yang seperti ini, seperti Stephen yang mencintai Madalena karena dianggap miskin, ditolak cintanya oleh keluarga Madalena. Akhirnya dia menjadi komponis, ya menjadi seniman. Waktu itu seniman nyanyi ya, lagu dan sebagainya, seperti Oma Irama itu kan seniman ya. Banyak cerita seperti itu. Jadi kita yang miskin ini jangan jadi minder gitu karena tidak kaya, karena memang Allah menghendaki begitu. Ada langit, ada bumi, ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi bukan berarti kita harus minder yang miskin, dan yang kaya itu jangan sampai sombong gitu dan sebagainya. Semuanya itu ada hikmahnya dan kita harus syukuri gitu dan sebagainya. Walaupun memang kita di dunia ini harus pas, tapi kullu khairat. Kemudian satu lagi itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita harus empati gitu. Baik itu orang kaya maupun orang miskin, itu empati kepada orang lain gitu kan. Ada ayat Quran yang menyatakan kita harus berbuat baik, berempati, bersedekah, membantu orang lain dalam keadaan kita longgar atau senggang, maksudnya banyak duit ya, atau lagi kaya, juga waktu kita sempit, masuk ketika nggak punya duit atau lagi miskin, lagi pas-pasan uang kita, ya kita tetap berempati sekemampuan kita membantu orang lain. Jadi jangan pelit gitu kan. Kalau kebanyakan yang kita lihat ini orang kaya pelit ya, dengan sejuta alasan nggak mau bermurah hati kepada orang lain gitu. Dengan sejuta alasan, Pak, bukan 1000 atau 100 alasan, bukan puluhan alasan atau bijian alasan, belasan alasan, bukan, jutaan alasan. Itu menurut saya begitu. Karena memang kalau yang namanya sedekah itu enggak kalah dengan sholat, Pak. Harus diketahui bahwa pahala yang paling besar itu bukan sholat sebenarnya, Pak. Bersedekah begitu, sedekah tahu, berzakat, berinfak, sedekah, mewakafkan, menghibahkan ya kan. Bersedekah tahu itu yang paling tinggi. Bersedekah tahu itu. Sedekah itu kan sunnah, tahu sunnah di atas sunnah. Ini yang sangat berat dilaksanakan oleh orang kaya. Jadi orang kaya itu malah jadi banyak tanggung jawabnya, tidak enak sebenarnya begitu gitu. Enakan jadi orang miskin ya. Orang-orang pas-pasan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang ketiga, Pak. Jadi kita harus empati kepada orang lain. Yang ketiga, yang keempat itu pemerintah kita gitu. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan, itu kan orang kaya punya kekuasaan, oligarki itu. Jangan mentang-mentang begitu. Akhirnya kita sebagai oligarki, sebagai penguasa, pejabat yang memerintah, yang punya kekuasaan dan sebagainya, ini semena-mena terhadap orang yang tidak oligarki, yang tidak mempunyai kekuasaan, yang hanya rakyat, bla 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 bla. Itu semena-mena akhirnya kita curang dalam segala hal. Bisa dalam pilpres, dalam pileg itu curang. Itu tidak boleh begitu menurut Islam, Pak. Harus adil gitu. Harus jujur. Harus satria ya. Harus murni pemilu itu, pilpres maupun pileg itu. Tapi kalau curang, jahat, ini tidak dikehendaki oleh Islam dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini tidak berkah, Pak. Bagaimana kita akan menjadi tahun emas tahun 2045 kalau gayanya seperti ini? Walaupun kita nanti mencapai emas yang bagaimana begitu? Emas sepuhan apa emas murni gitu kan? Emas yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala atau emas yang pakai istidroj, ya kan membawa kita ke neraka gitu. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai bukan nasihat ini, Pak, hanya cuap-cuap atau